Kalau misalnya trading, waktunya cut loss, gak disiplin, jadi investor dadakan gitu ya. Nah hari ini kita mau belajar nih sama Bang Jono langsung gimana strateginya supaya kita tahu nih kapan sebenarnya kita harus cut loss gitu aja nih. Hai teman-teman, balik lagi sama gue Mas Ben dan di sini ada Jono. Nah, balik lagi di Kepoin Market bareng Coffee Meets Talks. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang cara untuk cut loss ya, strategi cut loss. Karena biasanya pada nggak disiplin, John ya. Iya. Kalau misalnya trading, waktunya cut loss, gak disiplin, jadi investor dadakan gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar nih sama Bang Jono langsung gimana strateginya supaya kita tahu nih kapan sebenarnya kita harus cut loss gitu aja nih ya. Iya, betul. Oke, mungkin silakan John, mau dijelasin dari mana? Jadi intinya kita kan kalau kita beli saham, terutama untuk trading ya, yang orang kan kebanyakan trading sekarang. Itu kita mesti tahu nih kapan kita mesti exit atau cut loss supaya kalau nanti amit-amit sahamnya longsor, ya kita ruginya nggak terlalu dalam lah. Oke, jadi untuk jual rugi supaya nggak makin rugi gitu ya kalau kita tunda-tunda ya. Iya, cut loss itu ya emang rugi, tapi kalau nggak cut loss lebih rugi lagi nanti. Kayak gitu sih. Oke. Nah, langsung John, caranya gimana John? Apa yang mesti kita lihat kalau kita mau nentuin kapan cut loss nih? Nah, pokoknya yang pertama itu adalah ketika kita beli suatu saham, kita mesti lihat secara teknikal yang pertama support dan resistennya dulu. Oke. Ibaratnya kan resisten itu biasa batas atap kita ya, atau biasa kita jadiin buat take profit. Yep. Kalau supportnya itu ya kita ngomong lantai kita tuh, batas untuk cut loss kita. Artinya support itu menjadi batas toleransi resiko kita sampai di mana kayak gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus cek nih apakah candlenya sudah jebol support atau belum. Nah, itu satu. Kayak gitu. Udah jebol support atau belum? Iya. Karena jadi intinya support itu sangat penting. Kita tahu kalau saham itu udah jebol support, bisa aja sih dia naik lagi. Tapi kan kita tiap orang punya toleransi resiko yang beda-beda. Betul. Support gua sama support lu bisa aja beda. Jadi ya intinya kita sesuaikan dengan resiko kita. Support kita di berapa, kalau udah lewat ya udah kita lepas aja kayak gitu. Oke, sip. Satu support. Nah, terus ini John ada apa lagi? Ada candle pattern ya? Ya, candle pattern itu ya biasanya tuh ada tanda-tandanya nih kalau suatu saham akan downtrend. Biasa kayak dia ada biasa mulainya dari candle warna merah. Candle merahnya itu biasa panjang, atau kalau misalnya candle warna merahnya itu nggak panjang sih, tapi dia 2 atau 3 hari berturut-turut dia candlenya merah terus dan arahnya semakin turun downtrend. Ditambah lagi kalau misalnya volumenya menguat. Ketika candlenya itu downtrend dengan volumenya menguat, itu kan artinya tekanan jualnya kuat. Oke. Di situ ya sebaiknya kita exit aja. Cut loss gitu ya? Cut loss. Oke. Terus yang ketiga nih John, di sini ada MA dead cross. Apa tuh? Ini biasa sering dipakai juga sih, cukup gampang ya. Moving average dead cross itu jadi ketika moving average yang periode yang lebih singkat memotong ke bawahnya moving average yang periode yang lebih panjang. Misal biasanya kita pakai MA5 sama MA20. MA5 itu kan rata-rata 5 hari atau pergerakan 1 minggu terakhir. Yep. MA20 tuh pergerakan 20 hari terakhir atau sebulan terakhir. Jadi biasanya kalau kita lihat, kalau misalnya MA5 udah motong ke bawahnya MA20, ini kita sebutnya dead cross. Persilangan kematian. Itu sebaiknya kita exit aja kayak gitu. Oke, artinya mau ada perubahan tren ya, jadi downtrend gitu ya? Iya, biasanya begitu. Oke, kalau mungkin gitu contoh. John, langsung ya pakai contohnya John. Iya, contohnya. Boleh. Apa tadi? Oh, friend ya, coba. Gimana John? Tadi ada support pertama ya? Yang pertama support nih. Misalnya kita sekarang misal posisinya di 160 deh. Gini ya. Ya, kayak gitu tuh. Misalnya nih di sini. Kita posisi di situ. Nah, ketika kita dalam posisi uptrend, kita harus tentuin tuh supportnya di mana.
Oke. Tarik garis horizontal aja biar gampang. Di situ misalnya. Oke, di sini ya. Ya. Tuh, Nah, di berapa tuh? Di 137. Kemudian ada lagi satu lagi Ben, biar gampang. Di 110 tuh ya. Oh ini. Ya, boleh lah di situ 100 di sini berapa ya? lah. Ya, di kisaran itulah 110 sampai 100. Nah, udah tuh, kita udah punya tuh. Artinya sekarang kita pakai aturan yang pertama tuh, support. Oke, jadi kalau misalnya jebol sini, cut loss gitu ya, karena jadi support kan sekarang nih. Cut loss, karena kan kalau misalnya dari harga 160 ke 130-an aja, kita udah minus berapa persen tuh? Iya, ya udah jauh juga sih sebenarnya. Kalau di yang kayak gini ya, ini kurang lebih kayak gitu. Mungkin coba geser deh, contohnya. Nah, tuh kebetulan tuh jebol support. Jebol support tuh udah jebol, ya udah kita mau nggak mau kita mesti lepas. Nah, berarti kalau kondisi kayak gini waktunya cut loss gitu ya, karena ada jebol support ya, aturan pertama tadi ya. Iya, kita pokoknya kalau cut loss itu kita nggak usah pikirin dia bisa naik lagi. Kita udah lepas aja karena udah melewati batas resiko kita gitu sih. Jadi nggak usah mikir nih bisa naik lagi. Pokoknya udah lepas aja dah gitu. Oke. Itu yang pertama ya, pakai cara support. Pakai cara support tuh begitu. Oke, next tadi yang kedua apa John? Tadi yang kedua pakai cara candle pattern. Candle pattern ya. Sama lihat volume. Oke, itu gimana tuh? Itu ada 3 candle merah 3 hari berturut-turut tuh. Jadi biasanya ketika udah ada candle merah 2 atau 3 hari berturut-turut, itu biasa jadi sinyal ya masuk downtrend gitu. Masuk downtrend. Terus apalagi kalau lihat volumenya tuh Ben di bawah. Di hari itu ya? Di 3 hari terakhir tuh lihat. Tuh. Ketika dia candlenya downtrend dan volumenya menguat, lihat tuh. Di situ di 3 hari itu volumenya menguat tuh. Oke, ini ya, naik tuh kan, ya volumenya. Volumenya naik, artinya tekanan jualnya tinggi. Udah kita mending cut loss aja. Jadi ketika candle patternnya menunjukkan downtrend dan volumenya naik gitu ya, tinggi ya. Volume itu nggak usah lihat warnanya, lihat ininya aja. Tingginya. Lihat tingginya, nggak usah peduli sama warna volumenya gitu. Oke. Itu artinya di sini tekanan jualnya tinggi. Kayak gitu. Artinya ya udah kita cut loss aja. Kita nggak bisa lawan soalnya kalau kayak gini. Oke. Itu pakai candle pattern ya. Candle pattern dan volume. Iya. Terus ada apa lagi John? Tadi yang terakhir apa? MA. MA coba ya? kita munculin tuh MA5 dan MA20-nya. Nah, ini yang 5 yang warna biru ya. Yang 20 yang merah. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nah, kita contoh posisinya di mana ya enaknya ya. Ya udah, yang di itu deh, yang di ya di situ boleh tuh. Ketika kita posisinya tuh di 100 berapa? 150 lah anggap kita posisinya. 150 sini ya. Nah, itu moving average ini kan biasa bergeraknya belakangan ya. Jadi candle duluan baru moving average-nya ngikutin. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang agak telat sih kalau kita patokannya moving average. Bisa jadi udah turun lebih dalam. Tapi nggak apa-apa sih ini. Kalau lo butuh konfirmasi, ya konfirmasinya dengan konfirmasi apakah dia downtrend, biasanya lihat di moving average ini. Kalau di situ MA5-nya lihat tuh, motong ke bawahnya MA20. Ini ya kan? Terus motong ke bawah gitu ya. Tuh, namanya dead cross tuh, persilangan kematian. Oke. Nah, itu artinya udah konfirmasi downtrend sih dalam jangka menengah. Ya udah, itu kita udah harus exit. Udah jual gitu ya, karena tuh lihat akhirnya bener masuk downtrend ya. Iya, akhirnya bener kan di sini. Ya udah, artinya udah konfirmasi. Ya udah kita exit. Kita nggak usah pikirin lagi nanti bisa naik lagi apa enggak. Gitu aja sih yang penting. Oke. Nah, sekarang udah tahu ya cara-caranya untuk nentuin cut loss tuh gimana ya. PR-nya tuh biasa susahnya tuh disiplinnya, John. Iya betul. Kadang tuh takut nggak mau rugi ya, terlalu sayang gitu. Ini ntar cari pembenaran jadinya, ini perusahaannya bagus ya segala macam. Iya. Investor dadakan jadinya. Investor dadakan ya. Yang penting teman-teman setelah dari sini latihan ya. Iya. Habis tahu caranya, jangan lupa latihan. Oke. Udah John, itu aja. Udah, itu aja cukup dipelajari. Oke, sip. Kalau gitu teman-teman,
begini aja video kita kali ini. Semoga teman-teman dapat gambaran nih gimana untuk cara nentuin strategi untuk cut loss ke depannya supaya bisa lebih disiplin lagi ya. Oke, sekian teman-teman video Kepoin Market hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye.